Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang communicative entrepreneur. Dan pada pertemuan offline minggu depan, kita akan bahas tentang materi Commitment of Entrepreneur dan juga pentingnya kejujuran dalam berbisnis sebagaimana yang ada pada RPS yang disepakati oleh tim mata kuliah kewirausahaan Universitas Jambi dan juga leadership ya. Untuk UTS-nya akan Ibu sampaikan di slide terakhir, slide tugas akan kita bagi per kelompok yang sudah ada. Itu Ananda akan mendapatkan tugas untuk sebagai nilai UTS-nya. Dan sekaligus minggu depan di pertemuan offline itu, Ibu akan menilai catatan dan juga kemarin ada tugas-tugas yang Ibu minta Ananda untuk menuliskannya pada buku catatan masing-masing. Oke, baik langsung saja kita masuk ke materi. Bagaimana sih seorang entrepreneur yang komunikatif itu atau seorang wirausahawan atau pengusaha yang komunikatif gitu kepada khalayak atau pihak-pihak lain atau pihak-pihak yang baik itu stakeholder, baik itu shareholder, baik itu supplier kepada konsumen dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja. Kita perlu tahu dulu ada proses komunikasi tentunya di dalam berbagai kegiatan yang kita laksanakan itu pasti ada proses komunikasinya. Nah, dalam setiap proses komunikasi, hubungan kemanusiaan merupakan proses yang menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku yang terjadi pada orang-orang yang terlibat di dalam proses komunikasi itu. Nah, relasi yang harus dibangun oleh seorang entrepreneur itu meliputi relasi eksternal dan juga internal. Relasi eksternal meliputi hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan media, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan grup atau komunitas tertentu, serta suppliers, tadi yang sudah Ibu sampaikan, serta suppliers relation atau hubungan dengan penyuplai. Relasi internal meliputi hubungan dengan karyawan dan pemegang saham atau shareholder, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, jika sudah memiliki perusahaan dan perusahaannya go public dan dijual gitu sahamnya gitu ya. Ada harga, udah punya harga saham nih. Jadi penting, kenapa penting berkomunikasi dengan penyuplai? Bisa jadi dengan Ananda bagus komunikasinya dengan supplier, Ananda akan dapat harga yang signifikan terjangkaunya gitu ya dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang kita akan peroleh jika kita memiliki skill komunikasi yang baik dan relasi yang dapat menunjang atau mensupport kesuksesan kita. Oke, di sini ada kaitan antara skill komunikasi dan juga pencitraan. Lebih tepatnya adalah pencitraan ini penting. Dan pencitraan tidak akan ada jika kita tidak memiliki skill komunikasi. Skill komunikasi itu kan bisa baik, bisa buruk, bisa sedang, bisa sangat baik, dan lain sebagainya. Ada kategorinya juga ya. Berarti setiap kita itu sebetulnya sudah punya skill komunikasi masing-masing, namun kita tidak tahu nih kita berada di level yang mana. Nah, kemampuan komunikasi yang baik dan efektif dari seorang entrepreneur diharapkan dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan atau badan usahanya atau bidang usaha yang sedang ditekuninya. Jika bidang usaha itu masih kategorinya usaha mikro kecil atau menengah atau yang biasa kita sebut UMKM. Nah, kemudian perusahaan atau badan usaha yang memiliki citra positif memiliki peluang besar untuk sukses berkelanjutan dan jangka panjang.
Kayak kita kulik lagi serba-serbi pencitraan. Selama ini mungkin sudah banyak nih ya, misalkan Ananda melihat temennya posting di medsos kegiatannya, langsung Ananda komen pencitraan gitu ya, pencitraan gitu. Nah, apa sih sebenarnya pencitraan itu? Itu nggak salah juga ya ketika misalkan kita melihat ada yang posting tentang kegiatannya lalu kita anggap dia sebagai pencitraan. Bisa jadi dia sedang menunjukkan bahwa dia tengah berada pada suatu aktivitas yang sifatnya positif. Jadi, dia ingin membangun citra positif dari eh, dirinya bahwa inilah aku sedang dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan bermanfaat. Oke, jenis citra ini sendiri ya ada 5 setidaknya. Ini ada banyak sebenarnya, ada beberapa, ada lebih lagi kalau digali maksud Ibu ya. Jadi setidaknya Anda tahu 5 ini dulu. Yang pertama adalah citra bayangan, yaitu citra yang dianut oleh oleh ordal ya, oleh orang dalam atau anggota organisasi mengenai pandangan pihak luar terhadap organisasinya. Kemudian ada lagi, nah citra bayangan ini sebetulnya ini belum pasti berarti ya. Maksudnya itu di dalam suatu, misalnya kita berada di suatu organisasi atau perusahaan atau badan usaha atau kita sedang menjalankan usaha nih, usaha UMKM ya. Nah, kita punya citra bayangan nih, kira-kira kayaknya pihak luar menganggap aku gini nih, menganggap produk aku seperti ini, dan usaha aku dinilainya begini nih, gitu ya. Itu citra bayangan. Nah, selanjutnya ada lagi citra yang berlaku. Citra yang berlaku ini adalah citra yang dianut oleh pihak-pihak luar terhadap suatu organisasi, perusahaan, badan usaha. Maaf, ini ada salah ketik ya, badan usaha maksudnya ini ya. Nah, jadi di sini citra yang berlaku ini itu udah misalkan suatu perusahaan itu sudah mencitrakan dirinya misalkan melalui media kah atau baik itu misalkan media cetak, elektronik, online gitu itu kemudian dipercaya oleh pihak luar dan itu adalah citra yang berlaku. Bagaimana? Itu maksudnya gini, citra bayangan yang sudah dikonfirmasi ini citra yang berlaku ini Ananda. Kalau tadinya citra bayangan, oh kayaknya gambarannya mereka menganggap aku gini nih atau menganggap usahaku seperti ini, menganggap produkku seperti ini itu citra bayangan. Nah, citra yang berlaku itu dikonfirmasi. Misalkan Ananda punya usaha kemudian mewawancarai konsumen meminta testimoni. Nah, itu di situ kalau Ananda meminta testimoni tanpa settingan, itu adalah citra yang berlaku berarti ya. Kemudian, yang ketiga, citra yang diharapkan. Nah, citra yang diharapkan ini adalah citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya, citra ini lebih baik atau menyenangkan daripada citra yang ada. Nah, ini tadi yang dianggap sebagai settingan Ananda. Maksudnya, misalnya kita mau cari konsumen, kita minta testimoni yang baik atau kita minta endorse kepada pihak-pihak yang punya follower yang banyak gitu, influencer dan lain sebagainya. Ini adalah citra yang diharapkan. Jadi pihak manajemen perusahaan atau ketika Ananda punya UMKM, Ananda pengen citra Ananda bagus nih. Jadi Ananda kasihlah produk Ananda kepada seseorang, kemudian meminta dia memberikan testimoni yang baik, yang sesuai dengan harapan Ananda terhadap produk yang Ananda punya itu, atau yang Ananda jual itu ya. Oke, yang keempat ada citra perusahaan. Jadi kalau UMKM Ananda perlahan-lahan menjadi besar gitu, kemudian go public gitu ya, punya saham yang bisa dijual, bisa di-share. Nah, itu Ananda akan punya yang namanya citra perusahaan, yang mana ini bukan sekadar citra akan produk atau pelayanan yang diberikan. Ini adalah sudah masuk ke branding ya Ananda ya. Maksudnya itu sudah terbrand bahwa merek A itu seperti ini, merek B itu seperti itu di mata publik atau masyarakat atau konsumen atau khalayak. Jadi ini sudah sifatnya ada banyak lebih lebih rumit lagi nih ya. Ada simbol, ada brand, ada merek di sini, ada promosi dan lain sebagainya yang dilakukan berbagai effort yang dilakukan agar terbentuklah suatu citra perusahaan yang positif tentunya Ananda. Dan
Jika citra positif itu dipertahankan, maka seperti itulah anggapan dari khalayak terhadap perusahaan kita. Dan jika suatu perusahaan mendapat citra yang tidak positif atau citra negatif dan tidak diatasi citra negatif yang berkembang di tengah masyarakat itu, maka itu jugalah yang akan melekat kepada perusahaan. Itu yang dinamakan dengan citra citra perusahaan. Nah, selanjutnya yang kelima, ada yang namanya citra majemuk. Nah, citra majemuk ini merupakan citra yang beraneka ragam yang hampir sama banyaknya dengan jumlah pegawai yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Jadi, ini adalah misal Ananda udah besar nih usahanya. Kemudian setiap karyawan Ananda itu membawa citranya masing-masing. Jadi itulah yang akan menjadi citra, citra majemuk. Oh, mungkin kata masyarakat seperti dia itu tuh eh, tipikal karyawan PTA gitu ya. Kemudian taunya lihat lagi nih ada karyawan ke-10 ya. Penilaian masyarakat beda lagi. Jadi itu adalah citra majemuk. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada ahli Wilbur Scrum menyatakan bahwa terdapat indikator kondisi sukses dalam komunikasi. Dan di sini eh, apa saja sih yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin memiliki skill komunikasi yang baik itu? Yang pertama adalah pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Jadi, misalkan kita misalkan suatu seorang trainer aja lah ya yang paling ini eh, atau konsultan, konselor psikologis, jika dia tidak punya pengalaman menghandle suatu seorang klien yang misalkan bermasalah, maka klien yang baru ini tidak akan benar-benar percaya ya kepada konselor itu gitu ya. Ketika dia menyampaikan bahwa oh saya pernah nih punya klien bla 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 begini, mungkin sih klien barunya akan lebih percaya seperti itu dan ada lambang-lambang yang digunakan. Misalkan gini, ketika kita bicara dengan seseorang dan kita tahu latar belakang dia, bisa sih kita, misalnya kita ada kesamaan, kita ungkapkan kesamaan-kesamaan itu yang mungkin bisa jadi dalam bentuk lambang-lambang, simbol, atau pengalaman-pengalaman yang sama gitu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Jadi, kita harus tahu dulu nih apa ya kebutuhan dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Itu paling penting untuk kesuksesan suatu komunikasi. Selanjutnya adalah pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Ini nilai plus kalau misalkan bisa Ananda memenuhi ini bagus sekali ya. Jadi ketika berkomunikasi itu Ananda tahu nih kebutuhan itu poin sebelumnya, tahu kebutuhan dari orang yang diajak komunikasi. Kemudian selanjutnya Ananda bisa menyarankan sesuatu atau memberikan insight, pencerahan, solusi terhadap masalah dari orang yang Ananda ajak komunikasi itu akan lebih bernilai plus menurut Wilbur Scrum ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke keterampilan utama untuk menjadi communicative entrepreneur. Apa saja itu? Yang pertama adalah menyusun perencanaan yang baik. Suatu rencana strategis perusahaan atau badan usaha disusun dengan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan ini sudah Ibu sampaikan di pertemuan awal ya. Mungkin bisa dibaca-baca lagi atau dicek lagi catatannya udah gimana tuh ringkasan yang untuk materi itu gitu ya. Kemudian yang paling penting itu Ananda adalah penampilan dan sikap. Nah, ini penting. Untuk berpenampilan menarik, kita perlu memperhatikan tubuh kita dan apa yang kita kenakan.
Pakaian yang sederhana dan rapi tentu akan menimbulkan kesan baik dibanding pakaian mahal namun tidak rapi ya. Jadi ini sering nih terjadi Ananda. Mungkin kita kadang lihat harga ya, oh ini branded nih, barang branded. Tapi ternyata kita makainya tuh nggak rapi ya. Ketika kita memakai nggak rapi, kesannya tidak baik walaupun harganya mahal. Sebaliknya, jika kita misalnya kita beli beli eh, baju online gitu ya, kemudian namun kita pakai rapi gitu, kita setrika dulu, eh, di apa, kasih pewangi dan lain sebagainya. Jadi ketika orang yang berkomunikasi itu happy dengan kita, maka penampilan dan sikap itu sudah menunjang eh, komunikasi yang akan dilakukan. Bayangkan kalau misalkan kita dari awal itu udah nggak eye catching ya dilihat oleh pihak lain yang ingin kita ajak komunikasi itu, sepenting apapun yang kita sampaikan mungkin mereka tidak mau mendengarkan. Oke, lanjut. Kita juga sebaiknya menjaga wibawa dari sikap duduk dan berdiri kita, kemudian berbicara harus dengan intonasi yang wajar, suara kita tidak boleh terlalu keras, nanti terganggu ya pendengaran dari si komunikan. Nah, tapi tidak juga terlalu pelan. Kalau misalnya kita terlalu pelan kayak bisik-bisik itu nggak jelas juga, jadinya orang juga malas ya. Jadi, suara kita itu adalah pertengahan antara keras dan berisik. Dan bahasa harus baik serta mudah dimengerti oleh lawan bicara. Penampilan dan sikap yang ditunjukkan oleh seorang entrepreneur akan meninggalkan kesan bagi orang yang ditemui dan akan lebih meningkatkan percaya diri jika kita menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, selanjutnya, seorang communicative entrepreneur biasanya memiliki kartu nama yang representatif. Jadi, sekarang ibu nggak tahu juga ya apakah sekarang ini di era digital ini beralih menjadi kartu nama digital ya, bisa-bisa aja Nanda buat aja dulu kalau misalnya Nanda punya skill desain grafis di Canva gitu ya, buat rancang desain sendiri kartu namanya. Kemudian misalkan nih ketemu orang minta nomor WA, kemudian kirim aja tuh kartu nama Anda, ada isinya alamat, email, nomor HP dan lain sebagainya. Zaman dulu ini sangat berharga sekali ya. Misalkan satu orang itu bisa cetak kartu namanya 100 lembar untuk misalkan dibagikan pada event-event penting ya. Misalkan ada seminar, konferensi dan lain sebagainya. Nah, ada baiknya tetap Ananda cetak juga kalau memang Ananda punya usaha nih. Nah, kalau bisa sekarang ada inovasinya sedikit di belakang kartu nama itu kan biasanya kosong. Coba Ananda berikan di belakang itu Ananda kasih deskripsi tentang bisnis yang sedang Ananda jalankan itu akan lebih baik lagi ya. Baik berupa gambar produk atau misalkan foto produk Ananda atau misalkan jasa apa yang sedang Ananda jalankan. Kemudian eh intinya itu sekalian untuk promosi maksud ibu ya, tetap dijalankan nggak apa-apa, kan banyak juga yang masih seperti itu ibu lihat-lihat di, terutama misalkan di rumah makan ya, itu banyak sekali kumpulan kartu nama di kasirnya. Nah itu bisa ya Ananda, masih tetap bisa relevan ya ini dipraktekkan. Tapi kalau Ananda adalah yang pro eh, paperless gitu ya, paperless activity, itu sebaiknya Ananda buat kartu nama digital aja dan disebarkan juga. Jadi lebih ke leaflet atau flyer kecil ya, yang bisa Anda sebar-sebarkan dalam chat, baik itu Telegram ataupun WhatsApp. Ini akan membuat citra kita adalah seorang profesional nih di mata orang lain. Lanjut, seorang communicative entrepreneur selalu siap untuk terus belajar. Jadi, kalau Ananda merasa sudah banyak ilmu, merasa matang gitu, ya kalau ibarat buah, misalnya kita merasa masih hijau, berarti kita masih akan bertahan lama. Tapi kalau kita merasa udah matang, ya siap-siaplah akan membusuk. Nah, itu kan ada tuh yang kuat seperti itu ya. Belajar itu bisa dari mana saja, dari siapa saja gitu. Seperti konferensi, seminar, membaca buku, membaca berita cetak atau online untuk meningkatkan wawasan. Ini yang kadang-kadang sering terlupa untuk membaca ya. Seharusnya Anda itu tidak hanya menonton konten, tapi juga membaca, misalkan membaca berita gitu, banyak-banyaklah membaca. Karena menonton itu bagus juga, tapi ke otak itu akan lebih kena ketika kita membaca, kemudian kita menulis. Nah, itu yang skill yang agak kurang sekarang, karena apa-apa
divideoin, apa-apa difoto seperti itu ya. Itu mengurangi skill eh, apa namanya pembelajaran mendalam dalam diri Ananda ya. Selanjutnya, pentingnya menunjukkan empati. Ini sih sebenarnya setiap komunikasi ya penting empati ini. Kalau kita nggak punya empati, kita akan dicap egois, Ananda. Nah, barangkali ada hal atau fenomena kurang baik yang terjadi di masyarakat. Kalau kita buka usaha, kita juga harus peka nih sama sekitar gitu. Nah, apalagi misalnya kita punya perusahaan kemudian berdampak negatif kepada masyarakat sekitar. Nah, maka yang perlu dilakukan oleh seorang communicative entrepreneur adalah menunjukkan empatinya dulu nih. Mohon maaf gitu ya. Oh, usaha saya yang menyebabkan misalkan ada pencemaran atau apa gitu ya. Kemudian berkomunikasilah, atasi permasalahan itu, kemudian bisa juga diwujudkan dengan CSR, Corporate Social Responsibilities. Jadi bertanggung jawab nih atas apa mungkin kerusakan yang baik dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan karena berjalannya aktivitas atau kinerja dari perusahaan kita. Kemudian berikan ganti rugi jika memang merugikan dan lain sebagainya. Jadi jangan menghindar dari eh, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha yang sedang kita jalankan. Oke, ini ada tips dan trik bagaimana sih agar kita ini jago retorika gitu. Yang pertama, bangun kontak visual dan mental terhadap khalayak yang sedang melihat kita atau pihak-pihak yang sedang kita ajak komunikasi. Dan selanjutnya gunakan teknik olah vokal, ada vokalnya gimana artikulasinya baik, kemudian tinggi rendahnya suara dan lain sebagainya. Itu nggak hanya buat nyanyi, tapi juga buat kita berkomunikasi di forum. Nah, selanjutnya berbicaralah secara verbal dan juga nonverbal. Kemudian gunakan pakaian yang membuat nyaman. Bisa jadi kita punya suatu eh, pakaian yang nyaman kita gunakan, itulah yang diprioritaskan. Jadi bukan masalah motifnya bagus, warnanya mentereng dan lain sebagainya, tapi prioritaskanlah gunakan pakaian yang nyaman buat kita, yang membuat kita semakin nyaman dengan diri kita dan membuat kita menyenangkan ketika berkomunikasi karena kita nyaman dengan penampilan dan baju yang kita kenakan. Ini juga penting, biasakan berlatih di depan kaca atau cermin untuk melihat ekspresi kita ketika berbicara agar lebih mudah mengevaluasi kekurangan. Wawasan yang luas juga perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur agar dapat berdiskusi dengan beragam topik dan dengan berbagai kalangan. Jadi, kalau kita nggak punya wawasan, ya kita mungkin cuman bisa 2 menit ya bicara dengan orang gitu. Dan ketika kita punya wawasan yang cukup dalam banyak bidang, ketemu dengan siapapun dari background pendidikan manapun, dengan pengalaman kerja apapun, kita bisa mengimbangi gitu. Jadi penting ini Ananda untuk meningkatkan wawasan selalu nggak FOMO juga ya, tapi lebih ke tahu oh literasinya sih ditingkatkan ya, baik itu literasi digital, literasi literasi untuk berbagai hal gitu ya. Kemudian berbicaralah sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Ini penting tahu di mana sih kita sampai mana sih kita ini wawasannya kita perlu tahu juga nih, jangan sampai kita sok tahu atau sotoy ya. Kemudian di dalam komunikasi itu penting juga memperhatikan government relation atau bagaimana sih hubungan kita dengan pemerintah ketika kita menjalankan suatu usaha. Nah, apalagi kalau kita perlu pendanaan nih Ananda atau perlu sponsor nih ya, dan itu pemerintah gitu. Jadi ada 3 bentuk lobby dalam uh, government relation ini atau relasi dengan pemerintah, yaitu yang pertama lobby langsung, kemudian ada lobby akar rumput atau grassroots lobbying, dan political action committees atau PACs. Nah, komunikasi sebaiknya dilakukan secara sustainable karena bagaimanapun hubungan harmonis itu tidak mungkin tercipta hanya dengan komunikasi yang singkat dan satu kali. Tunjukkan pula dukungan terhadap berbagai program pemerintah. Jadi kalau Anda mau minta pendanaan dulu nih ya, ini terlepas dari mereka ada dana atau tidak, itu harus
tunjukkan dulu sih dukungan kita, jangan kita menghujat duluan atau mengkritisi apa yang sudah mereka lakukan, tapi berikan dulu misalkan apresiasi, kemudian oh kita dukung, kita tanya programnya apa aja, kita dukung, oh iya bagus itu Pak, Bu gitu ya. Nah, di sini lobby langsung ya kita temui langsung, kemudian kita bisa juga pakai cara-cara politik tertentu, kemudian bisa juga kita melobi ini mungkin dengan lobbynya itu kan bisa dengan cara yang soft ya, bisa dengan cara yang keras juga ya. Cara lobby cara keras itu contohnya dengan demo gitu. Tapi kan seorang pengusaha tidak seperti itu. Itu adalah cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk juga ikut berpolitik itu sebenarnya kalau demo ya. Kalau misalkan kita sebagai pengusaha itu tempuhlah yang lebih soft. Maksudnya itu ya tadi kita eh, dukungan dulu, apresiasi dulu. Gimana sih caranya kita biar didengar ya? Kita jangan sampai tidak mensupport si lawan bicara dong, harus disupport dulu, apresiasi dulu, dengerin. Yang paling penting itu adalah skill mendengar. Jadi bukan hanya skill komunikasi. Kadang kita lupa ketika kita komunikasi, kadang kita yang lebih dominan, banyak bicara, tidak mau mendengar. Nah, itu yang paling riskan sekali ya kalau kita mau menjalin suatu relasi yang baik dengan pihak-pihak tertentu, apalagi kalau kita butuh pendanaan lebih banyak mengalah ya Ananda ya, mengalah gitu ya. Dengerin, hargai, apresiasi, kemudian barulah kita sampaikan maksud dan tujuan kita, kita pengennya apa. Mudah-mudahan akan lebih diakomodir nih oleh pemerintah tadi ya. Bisa jadi bukan tahun ini, tahun depan mereka anggarkan untuk UMKM. Karena apa? Karena komunikasi kita terus jadinya berdampaknya untuk orang banyak juga, bukan sekedar kita. Dibukalah suatu program yang membantu UMKM sebanyak 10, 20, 100 gitu. Karena apa? Karena kita yang komunikasi dengan baik dengan pemerintah gitu ya. Yang lain jadi ikut terkena manfaatnya. Oke, mungkin itu dari Ibu. Jika Ibu yakin Ananda masih belum puas dan Ibu juga masih menyadari bahwa Ibu perlu banyak belajar lagi terkait komunikasi ini ya, skill komunikasi, Ibu senantiasa berusaha meningkatkan skill berkomunikasi Ibu ya, walaupun Ibu udah eh, mau 40 nih umur, ini baru 39. Jadi eh, tugasan Anda yang pertama, buatlah 3 pertanyaan pada buku catatan masing-masing. Itu akan Ibu nilai beserta catatan lengkapnya pada pertemuan 8 minggu depan. Dan ada lagi nih, temukan suatu gagasan bisnis. Misalkan Ananda, setiap kelompok harus punya gagasan bisnis ya, yang mungkin saja akan dijalankan benar-benar itu di pertemuan 9 sampai 16, yang mana itu adalah pergantian dosen dengan Bu Ade ya. Jadi silakan Ananda sampaikan nanti untuk sebagai tugas UTS-nya dengan Ibu adalah menemukan gagasan bisnis, kemudian dijelaskan dengan model bisnis kanvas. Bukan Canva ini Ananda, sering salah nih Ananda nih. Kakak-kakak tingkatnya model bisnis kanvas, tapi dibilang Canva ya. Canva itu aplikasi atau platform, sedangkan kanvas ini model bisnis. Ada nih contohnya Ibu berikan, nanti silakan. Itu menjadi tugas baca Ananda juga. Baca, pahami dulu model bisnis kanvas itu seperti apa. Setelah Ananda menemukan gagasan bisnis, maka buatlah suatu rencana bisnis dengan model bisnis kanvas itu. Ini langsung kita masuk ke ini ya, model bisnis kanvasnya. Di sini ada di buku ini, Ananda. Ini juga Ibu salah satu penulisnya di sini. Oke, ini dia kewirausahaan dan bisnis digital peternakan. Ibu sebagai penulis kedua terakhir di sini karena memang di sini bisnis digital peternakan, jadi Ibu di sini lebih sifatnya ikut sebagai menambah-nambah ini ya aspek-aspek tertentu yang ada kaitannya dengan keilmuan ibu tentunya. Nah di sini ini udah ada ISBN-nya, terbitnya di bulan apa ini? Februari 2025. Oke, langsung saja kita lihat bisnis kanvas itu ada di
Halaman 44 ya. Coba lihat daftar isi. Di sini model bisnis, kanvas dan digital. Jadi di sini Anda pahami dulu model bisnis itu apa sih, gitu ya. Kemudian baru masuk ke model bisnis kanvasnya. Kita langsung saja halaman 44 di sini. Ini dia. Nah, ini. Jadi model bisnis kanvas ini atau di, lebih sering disingkat BMC, ada segmen pelanggan, ada proposisi nilainya yang harus diperhatikan. Jadi, Anda punya gagasan, contoh ya, gagasan membuat donat lumer misalnya, donat lumer yang inovasinya itu adalah Anda menemukan topping yang belum pernah ditawarkan oleh penjual lain. Itu misal ya, itu contoh dari ibu. Jadi maksudnya nggak mesti makanan juga. Anda bisa bisnis lain, misalnya produk manik-manik, misalkan gelang itu sekarang juga lagi tren. Ada teman ibu yang eh, menekuni itu ya, lumayan kata dia ya. Dan risikonya juga kecil karena bukan makanan. Kalau makanan kan gampang basi dan lain sebagainya. Oke, misalnya tadi donat lumer dengan topping yang eh, tidak biasa ya. Donat lumer dengan topping tidak biasa. Nah, Anda perhatikan segmen pelanggannya. Siapa sih segmennya? Tuh, tentukan dulu nih. Selanjutnya, proposisi nilai. Apa yang ditawarkan oleh donat ini? Kalau bisa Anda bikin donat lumer, topping yang tidak biasa, kemudian sehat pula gitu. Bisa nggak? Nah, itu adalah proposisi nilai ya. Kemudian saluran, perhatikan channelnya. Lewat mana Anda tawarkan itu nanti gagasan bisnis Anda ini ya, kalau memang jalan, mau dijalankan. Nah, kemudian hubungan pelanggan. Tadi sudah Ibu sampaikan sedikit ya tentang cara berkomunikasi. Ini cara berkomunikasi ini ujungnya akan membangun suatu hubungan tentunya ya. Makanya sangat erat kaitannya. Itu perlu Anda kuasai skill komunikasi itu ya. Lanjut. Kemudian harus pendapatan. Bisa nggak ini memang benar-benar mengalir ya dana dari gagasan bisnis ini itu penting juga. Lalu ada sumber daya utama, apa saja, list juga ini, buat listnya. Kemudian kegiatan utamanya apa, kemitraan utamanya apa, terus terakhir struktur biaya. Ini contoh-contoh yang penggunaannya bisnis kanvasnya dan bisa Ananda perhatikan lagi di sini apa aja sih gitu ya poin-poin penting dari model bisnis kanvas. Jadi bisa dibaca di buku ini dan bisa dilihat juga di sumber lain yang ada di internet itu sudah banyak sekarang. Bisa Ananda kulik juga video-video yang ke- ketika Ibu mengajar kewirausahaan sebelumnya itu ada di channel YouTube Ibu tentang penerapan model kanvas ini Ananda ya. Mungkin itu aja dari Ibu. Terima kasih atas perhatian Anda dan Anda semua. Semoga dapat mengerjakan tugas dan UTS-nya dengan baik. Jadi nanti akan dipresentasikan. Minggu depan itu pertemuan 8. Agenda kita adalah Ibu cek catatannya. Ibu sampaikan materi tentang leadership, kemudian commitment of entrepreneur, dan juga pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Selanjutnya, presentasi dari tiap kelompok tentang gagasan bisnisnya menggunakan model bisnis kanvas. Nah, untuk pertemuan kali ini Ananda isi dengan diskusi kelompok menyusun model bisnis kanvas untuk gagasan bisnis dari kelompoknya masing-masing. Tuh ya. Mungkin demikian dari Ibu. Terima kasih sekali lagi atas semangat dari Ananda. Mohon maaf karena kita masih beberapa kali ini online. Ibu harap di pertemuan 8 nanti kita bisa tatap muka langsung di kampus Mendalo dan bisa Ibu nilai pemahaman Ananda bagaimana sih terhadap modal bisnis kanvas gitu ya dengan adanya diskusi kelompok yang sudah Ananda lakukan. Sekaligus Ibu nilai skill komunikasinya di dalam setiap presentasi kelompok nantinya. Mungkin dari Ibu itu saja. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam semangat selalu, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.